Be phenomenal every day. Halo guys, minggu ini adalah minggu yang cukup dakdikduk ya buat para pemegang saham blue chips. Karena cukup banyak saham-saham blue chips yang terkoreksi ya di minggu ini, walaupun memang koreksinya tidak terlalu besar ya dibandingkan kenaikannya beberapa minggu kemarin. Nah, untuk intro kali ini saya akan membahas adalah tentang apakah IHSG sudah habis masa bullish-nya ya. Karena sekarang lagi hangat nih di perbincangan para analis ya, yang memperkirakan sudah mulai banyak yang memprediksi bahwa IHSG akan memasuki masa bearish. Kenapa? Karena ada yang memiliki opini bahwa kegagalan IHSG menembus highest, kan highest-nya itu di 6690-an ya. Jadi kalau mau ditembus maka IHSG harus jebol 6700. Nah, seperti kita ketahui kemarin contohnya ini ya 21 Oktober IHSG highest-nya 6687 belum tertembus ya. Terus ini 18 Oktober juga 6684 belum menembus 6700 ya. Belum tertembus dan akhirnya IHSG pun sempat turun drop ke angka 6500. Nah, ini adalah salah satu hal yang memicu opini bahwa wah IHSG ini bullish-nya sudah akan habis nih, akan memasuki masa downtrend. Terus di minggu ini pun penurunan IHSG itu juga ada disebabkan oleh faktor dari China ya, di mana China kan sedang dilanda lagi oleh COVID. Walaupun kalau di China sana itu ada misalkan 50, 100, 200 orang itu dianggap sudah kayak bencana ya. Kalau di negara-negara, misalkan negara kita, jumlah yang kena COVID 100, 200 itu masih dianggap, wah itu bagus malah. Tapi kalau di China itu ada kota yang kenanya sudah 50 orang, itu langsung di lockdown. Seperti itu. Nah, itu juga menyebabkan turun ya IHSG. Untuk pendapat saya pribadi, opini saya pribadi, apakah IHSG akan memasuki masa bearish ya? Kalau saya pribadi melihat sebenarnya masih belum firm ya untuk hal itu. Walaupun gagal menembus all time high, saya kan berpatokan dengan kalau blue chips ini lebih banyak ke arah foreign ya. Foreign pun itu dia masih belum melepas barang dalam jumlah besar. Walaupun kemarin sempat ada beberapa saat ya, beberapa hari itu asing sudah lepas barang, mulai melepasi barang. Tapi nominalnya itu dibandingkan dengan akumulasi sebenarnya itu masih jauh ya. Nah, yang perlu diperhatikan kalau sampai nanti di minggu depan, di November itu asing masih terus melepas barang. Jadi saya pribadi sih melihat belum tanda-tanda untuk downtrendnya itu masih belum terlalu terlihat jelas ya. Seperti itu. Namun, walaupun demikian, kita tetap harus berhati-hati ya. Nah, kita optimis boleh, tapi juga harus realistis ya. Berhati-hatinya gimana? Kalau saya sih tetap mengamankan bahwa kalau sampai asing ini lepas barang terus-menerus dan saham-saham big cap blue chipnya itu mulai ada pembalikan arah. Misalkan nih, contohnya BRI ya. BRI kalau misalkan sampai jebol nih di bawah 4000, nah itu sudah merupakan warning keras ya. Seperti itu. Jadi tetap kita walaupun optimis kita harus menjaga. Kalau sampai hal itu terjadi maka portfolio kita itu jangan terlalu banyak di stok. Nah, kalau sekarang kan mungkin kita banyak ya porsinya di stok karena mendekati window dressing pula dan juga blue chip ini memang kemarin memberi keuntungan yang ya sangat besar lah ya. Untuk kita kalau kita memang sudah hold selama beberapa minggu ya, beberapa minggu ke belakang. Nah, itu view saya ya untuk tentang IHSG ke depan ini. Ini adalah penutupan IHSG di hari Jumat kemarin tanggal 29 ya. IHSG ditutup 6591 atau naik ya 1,0%, 1,03%. Untuk seminggu ini pergerakannya, nah ini cukup volatile ya, di mana dia sempat naik, terus dia sempat turun dan di hari Jumat ini naik kembali. Pergerakan asing dia di hari Jumat untuk regular market itu adalah net buy 240M. Net buy ya masihan ya. Selama 1 minggu asing masih melakukan net buy 740
miliar. Namun ada transaksi di pasar nego yang membuat all marketnya itu adalah minus ya, 660 miliar selama 1 minggu. Kemudian untuk harga batu bara. Nah, harga batu bara ini kan sudah pergantian bulan akan pergantian nilai harga ya, nilai kontraknya. Ini signifikan sekali dari Oktober 223 untuk Novembernya itu 165. Nah, ini kita bisa melihat ya, Desembernya bahkan 153, semakin turun ya. Mungkin ya karena ada kekhawatiran dari China yang COVID-nya mulai naik lagi sehingga pasokan batu bara ke China akan berkurang ya, seperti itu. Oke, kita akan melihat saham apa saja yang paling banyak dibeli oleh si asing ya. Nah, secara value dari tanggal berapa nih? 25 ya. Dari tanggal 25 sampai 29 atau 1 minggu paling banyak asing membeli Bank Mandiri, Bank BCA dan Kalbe ya. Terus keempat ada Bank BNI dan Arto. Nah, ini masih blue chip ya. 4 stok atas ini masih tergolong blue chip. Paling banyak yang dijual adalah Astra, ITMG, Friend, Unilever, dan Excel ya. Nah, ini adalah top 5-nya. Yang sell-nya 200M, 194M, tadi buy-nya 400, 398. Nah, ini memang lebih besar buy, tapi tidak terlalu banyak seperti minggu-minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kan angkanya mencolok sekali asing masuknya. Ini sudah mulai tidak terlalu besar perbedaannya. Nah, teman-teman mungkin kalau misalkan mau mengamankan portfolio yang sudah untung ya, kalau pegang sudah dari beberapa minggu yang lalu blue chipnya itu bisa di take profit ya. Atau dilepas sebagian juga bisa untuk mengamankan portfolio. Oke, saya akan bahas kemudian yang ini ya, minggu lalu metode BNF ada 2 saham yang gagal rebound yaitu True dan Rans ya. Sisanya ILS, Friend, MLPL dan MPPA berhasil rebound, terutama Friend ya. Friend ini jarang-jarang masuk di metode BNF ini, terus sekali masuk dia langsung rebound ber-4 hari ya. Namun friend ini saya waktu ini nggak main di friendnya sih, saya mainnya itu di friend W2-nya, di mana ya, di ininya, di W2-nya. Karena saya melihat ya friend W2 ini kalau naik 1 tick itu sudah persentasenya itu besar sekali ya. Kalau kita misalkan ambil di 30, terus kita sell di 36, itu sudah 20%. Jadi waktu kemarin ini saya trading fast trade-nya itu di W2-nya. Untuk secara technical broker, nah ini ya merah membara karena kemarin posisi saya adalah blue chip stock dan blue chipnya terkoreksi ya, rata-rata terkoreksi semua. Yang berhasil naik cuma SMGR, Semen Gresik. Terus BSD ini sideways ya, ada sedikit penurunan. Nah, jadi saya masukkan ke sideways, yang lainnya ini turun ya. BRI 44 jadi 4250 ya. Terus Telkom 3870 jadi berapa Telkom? Telkom jadi 38, jadi turun 70 poin ya. Jadi saya masukkan down, terus Pakuwon, JSMR, PTPP itu turun semua. Pakuwon jadi 500 ya. Seperti itu. Jadi di minggu kemarin ini blue chipnya terkoreksi setelah naik pesat ya beberapa minggu ya, selama 1 bulan kurang lebih. Nah, ini adalah watchlist untuk minggu depan ya, atau bulan November, karena tanggal 30, 31 kan Sabtu Minggu ya. Jadi untuk minggu depan sudah memasuki awal bulan November ada ILS, Digi, SOTS, TNCA dan True. Nah, dari 5 saham ini mungkin tidak terlalu ada yang cukup menarik ya. Kalau kemarin kan ada Friend, MLPL dan MPPA, di mana ini saham yang biasa kita dengar tiba-tiba masuk di metode BNF ini. Kalau sekarang ini sudah saham-saham yang benar-benar second liner ya. Untuk technical and broker summary, yang pertama ada SMGR. Nah, SMGR ini saya masukkan kembali ya. SMGR ini dia ada tanda-tanda mau uptrend kembali ya, setelah dia ini sempat turun, terus dia 3 hari terakhir ini naik terus menerus ya. Secara broker summary,
si SMGR ini ada sedikit akumulasi dari Trimega ya, LG. Terus ada BB 29M, PD 23M. Yang buang adalah CC Mansek ya, Mandiri, AK UBS dan YP. YP ini Mirai 15,2 M. Jadi ada sedikit akumulasi. Kondisinya masih sideways, harga terakhir 9.100 atau akumulasi saya targetkan ke 9550. Ini sama dengan minggu lalu ya targetnya 9550. SMGR. Nah ini teman-teman bisa melihat hari Jumat kemarin dia hijau ya, ditutupnya hijau. Dengan volume yang cukup besar ya, 260 miliar. Nah, semoga SMGR ini terus melanjutkan rally dan menembus MA 200-nya ini ya. Next ada saham TAPG. Ini saham dari sektor CPO ya. TAPG ini berada di level supportnya. Ini kan dulu saya bikinkan ya garis range-nya. Sekarang dia ada di level supportnya ini. Kita bisa kalau teman-teman mau spekulasi buy on support, nah bisa masuk di range ini ya 650-an dengan masang misalkan stop loss di 3%. Kalau ini dia benar-benar up mengejar resisten, maka kita bisa mendapatkan swingnya yang cukup besar. Jadi risk rewardnya menarik. TAPG last price 650 kondisinya sebenarnya masih downtrend ya. Kalau kita lihat secara ini dari tanggal Oktober 7 ini dia masih downtrend. Nah, namun tertahan di level support ini ya. Ada distribusi dengan targetnya saya pasang di angka 700. Oke, next ada saham IPCC. IPCC adalah saham pelabuhan ya. BUMN juga. Nah, ini hampir sama dengan TAPG, dia ada di level supportnya ini kan. Sudah saya gariskan batas support dan resistennya, dia ada di level supportnya 545 ya. Sekarang di level 540. IPCC coba kita cek sebentar secara broker summary IPCC. Di hari Jumat kemarin yang buang barang adalah YP ya. Namun volumenya ini memang kecil ya di saham ini, cuman 1,3 M. Jadi kita kalau mau masuk jangan banyak-banyak karena bisa kelempokan nanti ya. Selama seminggu yang paling banyak berjualan adalah YB. YB ini jasa utama ya. Jasa utama capital. Jasa utama sekuritas. Hampir 1 miliar ya. Ya secara volume tidak terlalu besar lah untuk saham IPCC ini. Sideways big distribution. Nah target pertama saya masukkan di level 580. Oke, next ada saham Aisyah. Aisyah ini saham consumer good ya. Yang dulu sempat terkena masalah di beras ya, terus ada di obligasi dan manajemen yang lama seperti itu. Nah, Aisyah ini kalau kita lihat di sini dia kan sempat naik terus pergerakannya sideways ya, terus sempat turun cukup parah di tanggal 28 atau hari Kamis ya. Namun di hari Jumat ini ada keluar candle seperti ini. Nah, kalau teman-teman mengikuti video saya terus kan saya pernah bilang bahwa kalau ada sedang mengalami penurunan terus keluar candle yang jarum seperti ini bisa potensi untuk dia pembalikan arah. Jadi saya masukkan ya. Aisyah 220 untuk brokernya Aset ini Sukor ya, Sukor Sekuritas yang berjualan BK JP Morgan. Namun tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu besar ya. Jadi netral. Secara broker summary-nya netral. Di Aisyah ini volumenya berapa ini? Coba saya cek pakai iPod ini. Aisyah selama 1 minggu volumenya 17 M. Kalau hari Jumat kemarin cuma 1 M. Jadi ya memang Aisyah pun tidak terlalu besar ya secara volume. Ini 1,4 M. Jadi teman-teman kalau mau masuk juga perhatikan volumenya ya. Sideways netral saya pasang target 10% ya, 220 di level 240. Next ada saham Pakwon ya, P1. Nah, ini dia ada di level MA 200-nya ya. Dia ada di level MA 200-nya. Setelah terkoreksi ya. Ya, rata-rata hampir semua ya. Yang kena IHSG koreksi juga saham-sahamnya pun ikut terkoreksi semua.
Nah, ini namun kita bisa mencermati ya dari foreign flow-nya. Ini teman-teman bisa melihat ya, asingnya ini masih masuk terus di si Pakuwon ini. Sampai hari Jumat pun asingnya ini masih up ya, masih masuk terus. Broker yang mengakumulasi adalah ZP, Mapping Kim Eng yang jualan Trimega. Nah, kemungkinan ZP ini adalah asing. Coba kita cek. ZP apakah ini ya ZP 5,6 M yang jualan apa ini? PD ya 2,3, ada LG Trimega 1,8. Apakah asing ZP-nya? Ya, ZP-nya asing masuk 100.000 ya, 100.000 lot atau 5 miliar. Bulat ya, 5M. Harga average-nya 499. Ngopek lah 500. Kita bisa bulatkan. Nah, jadi ini saya masukkan. Semoga Pakuwon bisa mantul ya dan lepas landas dari MA 200-nya ini untuk ke atas. Targetnya saya pasang di level 525. Target terdekatnya. Next ada saham BMRI. BMRI ini saham yang dikoleksi oleh asing dan juga punya laporan keuangan terakhir rilis itu bagus ya. Nah, ini dia uptrend ya. Uptrend terus asing garis birunya juga naik. Nah, sempat turun di hari Kamis ketika IHSG koreksi dan di hari Jumat ini dia plus 2,14% ya. Nah, ini ya, targetnya saya pasang di 7450, broker summary-nya netral, ada yang beli KZ 178M yang jualan AI 188, hampir imbang ya. Nomor 2 ada AK 143 dan yang berjualan YU 104 miliar. Bank Mandiri. Oke, dan terakhir ada saham Telkom. Telkom ini anak usahanya yaitu Mitratel ya, mau IPO. Nah, saya sudah buatkan juga video untuk review IPO dari Mitratel. Bentar. Wah, kok nggak keluar ini. Bentar ya. Nah, ini Telkom. Telkom ini masih uptrend terus ya sejak menyentuh lowest-nya di ini ya. Sekitar 3.000-an dia masih up dan belum patah ya. Untuk uptrendnya ini saya lihat masih belum patah. Telkom terakhir di hari Jumat ditutup menguat 1,33% ya. Nah, ini dia uptrend secara broker summary untuk Telkom dari tanggal 25 sampai 29. Nah, ini ya, yang beli adalah RX Macquarie 146M yang jualan ZP Mapping Kim Eng 146M. Sama, jumlahnya kurang lebih sama ya. Terus DX 77 110, BK 51, CS 22. Seperti itu. Jadi Telkom ini saya tetap masukkan lagi dengan target terdekat di level 3.900. Nah, ini adalah watchlist untuk bulan November dan mungkin ya kita harus lebih berhati-hati ya di bulan November ini. Apakah asing terus kolek membeli untuk masuk ke market IHSG, dan juga apakah perkembangan dari COVID di China ini sudah semakin membaik ya. Karena China ini kan salah satu negara yang superpower sekarang ini. Jadi kalau mereka ekonominya lumpuh itu bisa mempengaruhi ke seluruh dunia. Permintaan batu bara pun 50% dari China ya. Oh ya, saya juga mau itu ya, ada IPO kemarin itu sempat saya bahas, itu adalah IPO Boba. Nah, IPO Boba itu untuk penjataannya sudah keluar dan dapatnya itu tidak terlalu banyak ya. Mungkin ada yang dapat sekitar 7%, ada yang dapat 5%, ada yang dapat 10%. Jadi IPO Boba ini hari pertama itu kemungkinan besar dia akan naik maksimum atau AR kanan seperti itu. Nah, cukup sekian ya guys untuk video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman menjadikan referensi dalam analisa ataupun trading investasi teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jaga kondisi badan selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.